warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati sekalian. Saat ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan penyuluhan di desa ini. Saya kira ini kesempatan buat kita semua bersama-sama belajar untuk melakukan yang terbaik pada diri kita dan lingkungan di mana kita berada. Di sini saya akan membahas tentang HIV/AIDS. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mendengarnya. Langsung saja, apa sih HIV/AIDS itu? AIDS berasal dari kata acquired yang berarti didapat, imun yang berarti kekebalan tubuh, deviance yang berarti menurun atau berkurang, sindrom yang berarti kumpulan gejala penyakit, dan AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat. HIV menyerang sel darah putih. Sel darah putih adalah seperti tentara, yaitu melawan infeksi. Namun, setelah HIV memasuki sel darah putih untuk perkembangan biakannya, HIV merusak sel tersebut. Akhirnya membunuhnya. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh semakin menurun, yang menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap segala macam penyakit. Cara kerja HIV sendiri yaitu tubuh kita mempunyai sel darah putih yang melindungi dari serangan penyakit seperti diare atau batuk. Tapi virus HIV menyerang dan membunuh sel darah putih sehingga tubuh kita tidak bisa melawan penyakit yang masuk. Virus HIV terdapat dalam sel darah putih yang berada di cairan darah, air mani atau semen, cairan vagina, dan air susu ibu. Melakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pertukaran cairan tubuh yang mengandung virus HIV dari orang yang sudah terinfeksi virus HIV ke orang lain. Prinsipnya seperti ini, dikenal sebagai prinsip ESSE, yaitu exit yang berarti keluar dari tubuh manusia, survive yang berarti HIV harus kondisi hidup, sufficient yang berarti jumlahnya atau konsentrasi cukup, enter yang berarti HIV masuk ke tubuh manusia. Cara penularan HIV yaitu 1. Lewat cairan darah seperti transfusi darah, pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan dipakai bersama-sama, pemakaian alat tusuk yang menembus kulit atau yang tidak steril dan dipakai bersama-sama. 2. Penularan HIV karena jenis narkoba yang dikonsumsi dengan injeksi bergantian. 3. Penularan melalui cairan kelamin, melalui hubungan seksual tanpa kondom dengan pengidap HIV seperti vaginal sex, oral sex, anal sex. 4. Penularan melalui ibu yang sudah terkena HIV. Penularan dapat terjadi selama proses kehamilan, proses persalinan, dan menyusui. Kemungkinan penularan ke bayi adalah sekitar 25-30 bila tanpa pengobatan. AIDS tidak menular melalui ciuman, pelukan, WC, sentuhan, alat makan, nyamuk, tinggal serumah. Resiko terhadap penularan HIV menjadi lebih tinggi bila ada perilaku suka berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan menggunakannya bersama-sama atau sharing. Pencegahan HIV atau AIDS yaitu A. Atau abstinence, bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. B. Yaitu P. Faithful, yaitu saling setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi HIV. C. Atau kondom, gunakan kondom sekali berhubungan seks yang beresiko. D. Don't inject, yaitu hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril. E. Safe equipment, yaitu hindari pemakaian segala alat atau bahan tidak steril. Kemudian
Bagaimana cara mengetahui infeksi HIV? Yaitu melalui tes darah untuk melihat ada tidaknya antibodi HIV. Kedua, prosevicity atau voluntary counseling and testing, rahasia, sukarela dan jelas tujuannya. 3. Tes HIV tidak boleh dipaksakan. Tahapan perkembangan dari HIV menjadi AIDS, yaitu 1. Orang yang sudah terinfeksi HIV akan nampak sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa. Yaitu yang kedua, window period atau periode jendela, masa di mana virus HIV sudah masuk ke dalam tubuh manusia, namun sistem kekebalan tubuh belum membuat antibodi HIV. 3. Infeksi oportunis atau IO, yaitu infeksi yang mengambil kesempatan untuk muncul di saat kekebalan tubuh manusia sangat lemah, seperti sesak nafas, batuk kering, herpes simplex. Penyakit lain terkena HIV yaitu seperti kelelahan, diare, demam, limfadenopati, BB turun. Bagaimana sih pengobatan HIV? Yaitu 1. Sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV. 2. Obat yang sekarang ada yaitu ARV, yaitu antiretroviral yang digunakan sebagai terapi untuk menghambat perkembangan biakannya virus dalam tubuh. 3. Terapi ARV memberi kesempatan pada ODHA untuk hidup lebih produktif. Perlukah mendukung ODHA? Perlu. Setiap ODHA, orang atau dengan HIV/AIDS masih mempunyai hak hidup dan sosial yang sama dengan orang yang sehat. ODHA tidak boleh mendapat stigma atau pandangan buruk atau diskriminasi dari masyarakat. Kemudian pengusilan terjadi karena kurangnya pemahaman tentang penularan HIV. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.